baik Mbak Tita dan kanak-kanak. Apa kabarnya nih? Pasti cerah ceria ya hari ini. Kita mau mulai ibadah kita ya adik-adik. Kita mau berdoa dulu nih sambil lemesin jari-jarinya yuk. Kita berhitung dulu yuk bareng-bareng ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat menara tinggi. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat kamera cekrek. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami pengen beribadah. Kati kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, kita mau memuji Tuhan sekarang. Sudah siap? Bangkit berdiri adik-adik. Kita nyanyi ngumpipit yuk. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Iya, Tuhan memelihara burung pipit di udara, bunga bakung Tuhan pelihara. Terlebih kita ya adik-adik. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Iya, kita mau berterima kasih sama Tuhan karena sudah memberkati kita semua ya adik-adik. Nah, karena Tuhan sudah memberkati kita, mengasihi kita, maka kita harus pakai nih tubuh kita semua untuk memuliakan Tuhan saja ya adik-adik. Mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, semua untuk memuji Tuhan saja. Untuk memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, dan mulutku
semua yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan saja. Salah satu caranya dengan kita apa? Kita melayani orang lain, kita menolong mama papa di rumah, kita nolong cici koko adik juga di rumah, kita nolong ibu guru, miss di sekolah ya. Kita mau melayani orang-orang di sekitar kita dengan penuh kasih karena ada kasih Tuhan yang penuh dalam hidup kita ya. Kita mau nyanyi nih satu lagu, melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih. Iya, kita mau seperti Tuhan Yesus adik-adik, melayani dengan penuh kasih. Kita nyanyi lagi ya. Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus. Mari melayani dengan kasih, mari melayani dengan kasih. Iya, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan begitu mengasihi kita dan memperdulikan kita. Bahkan di telapak tangan Tuhan terlukis nama kita. Kehidupan kita ada di dalam tangannya Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan nih ya. Kita siapkan hati kita, telinganya, matanya, fokus untuk dengar firman Tuhan. Enggak main-main lagi, enggak loncat-loncat lagi ya. Kita siapkan hati kita mau nyanyi Tuhan di hidupku. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai
di tempat ini. Tuhan Yesus urapi Cici Koko yang akan menceritakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita sudah berdoa sama-sama ya adik-adik, dan sebentar kita juga menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, Cici Lenda punya gambar. Adik-adik coba lihat dan tebak ya, ini gambar apa? Gambar ini ada suaranya adik-adik. Suaranya be, be, be. Ya, ada yang udah bisa tebak ya? Ini namanya domba. Iya. Nah, domba-domba ini biasanya ada yang rawat ya adik-adik. Ada yang kasih makan. Ada yang menjaga. Itu namanya si penggembala domba. Penggembala domba. Nah, jadi si domba-domba ini dirawat adik-adik sama si penggembala domba. Dan dalam tokoh Alkitab ada seorang anak yang suka menjadi penggembala domba. Dia selalu merawat, memberi makan, menjaga domba-dombanya, dan selalu memuji Tuhan juga adik-adik dengan kecapinya. Kecapi itu alat musik ya adik-adik ya pada zaman dahulu. Nah, adik-adik mau tahu gak siapa ya tokoh Alkitab yang suka menggembalakan domba dan selalu memuji Tuhan juga? Nah adik-adik, Cici sebentar mau mulai memberikan firman Tuhannya. Adik-adik buka kupingnya lebar-lebar. Nah kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan kali ini tentang si penggembala domba ini. Oke? Dalam tokoh Alkitab ada seorang bapak bernama Bapak Isai. Bapak Isai mempunyai 8 orang anak, dan anak yang paling kecil namanya Daud. Ya, namanya Daud ya adik-adik. Bapak Isai selalu meminta tolong kepada Daud untuk menggembalakan domba-dombanya, yaitu menjaga, memberi makan, dan merawat domba-dombanya Bapak Isai. Daud selalu taat kepada perintah ayahnya, Bapak Isai. Dia selalu mau untuk menolong ketika Bapak Isai meminta pertolongan untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah, ketika Daud menunggu domba-dombanya di padang rumput sambil merawat, Daud selalu memuji Tuhan dengan bermain kecapinya, bernyanyi, bersuka cita, dan domba-dombanya pun ikut senang adik-adik, dijagain, dirawat oleh gembala domba si Daud ini. Dan pada suatu hari ada seekor singa di balik semak-semak. Singa itu ingin memangsa domba-domba yang Daud jaga adik-adik. Dia ingin makan. Takut ya adik-adik ya. Kita kalau jadi Daud, kita pasti pergi aja deh. Domba-dombanya suruh pergi aja, bubar. Nah, tapi Daud ini berani adik-adik. Daud ketika melihat ada seekor singa, langsung dia melawan. Dan singa itu langsung pergi dan tidak jadi memangsa domba-domba Daud. Lalu setelah singa itu pergi dan tidak jadi memangsa domba-dombanya, ada juga seekor beruang besar ingin memangsa domba-domba Daud. Lalu dengan cepat Daud melawan beruang itu. Lalu beruang itu terjatuh adik-adik. Puji Tuhan ya adik-adik ya. Domba-dombanya selamat berkat penjagaan Daud. Nah adik-adik harus tahu ya. Daud dapat melawan singa,
dan melawan beruang besar itu karena campur tangan Tuhan yang memberi keselamatan, pertolongan untuk Daud dan domba-dombanya. Nah, kita sama-sama belajar nih adik-adik sama Daud. Daud ketika diminta tolong sama papanya, Papa Isai untuk menjaga dan menggembalakan domba-dombanya, Daud mau, Daud taat, dan Daud juga berani karena Daud percaya dia dapat mengandalkan Tuhan untuk dapat melawan setiap musuh, singa dan beruang ketika dia menjaga domba-domba itu. Ayat asal yang kita hari ini adalah 2 Samuel 10 ayat 11. Aku akan datang menolong. Kita ulang sekali lagi ya. 2 Samuel 10 ayat 11. Aku akan datang menolong. Kita hafalkan dan kita lakukan ya teman-teman. Bless you. Kita sama-sama praktekkan ya adik-adik ya di rumah, dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kita di setiap ataupun dimanapun kita berada. Firman Tuhan kali ini sudah selesai adik-adik. Semoga apa yang Cici Lenda ceritakan adik-adik bisa mengerti isi hati Tuhan untuk adik-adik semua di rumah. Yuk kita sama-sama berdoa, kita tutup firman Tuhan minggu ini untuk kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga Tuhan kami semua bisa belajar dari Daud yang taat akan perintah Tuhan, taat akan perintah orang tua. Untuk kami bisa seperti Daud, untuk bisa taat kepada setiap perintah Tuhan. Ketika mama papa meminta tolong, kita menjadi anak-anak yang taat dan tidak mengeluh. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang taat di keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dalam rangka memeriahkan Hari Nasional Anak Sekolah Minggu Segi SDA, LifeKid akan mengadakan lomba storytelling. Bagi adik-adik yang mau ikutan lombanya, bahan dan temanya bisa adik-adik minta ke guru kelas masing-masing ya. Upload video storytelling kalian ke medsos mama papa kalian. Jangan lupa tag dan mention ke medsos LifeKid paling lambat tanggal 26 Juni 2022 jam 5 sore. Akan ada 5 pemenang untuk gabungan semua level ya adik-adik. Dan akan ada 2 pemenang yang akan tampil di ibadah raya spesial Puncak Harnas di tanggal 31 Juli 2022. Jadi, ayo ikutan lombanya ya adik-adik. Hai, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan ini ada nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook
Live Kids serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Aka. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, Cici mau umumi nih pemenang games berhadiah minggu lalu adalah Hore, selamat ya adik-adik. Adik-adik, Living Word Kids hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel dan Instagram Live Kids ya. Oh iya adik-adik, Cici juga mau bilang nih, minggu depan ibadah akan diadakan 1 kali pada pukul 10 pagi dalam rangka merayakan Father's Day. Jangan sampai kelewatan ya adik-adik. Sekian informasi untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Wish you all. Bye-bye.